Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Eliza dengan nomor NIM-nya 131221001. Saya dari Universitas Ngudi Waluyo. Dan di sini saya akan membuat video tugas dari pembelajaran Bahasa Indonesia kelas tinggi di universitas kami tahun 2023. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang CBSA atau cara belajar siswa aktif. Nah, langsung saja ke pengertian pendekatan CBSA. Pendekatan CBSA adalah cara mengajar dengan melibatkan aktivitas siswa secara maksimal dalam proses belajar, baik kegiatan mental intelektual, kegiatan emosional, maupun kegiatan fisik secara terpadu. Rasionalisasi cara belajar siswa aktif dalam pembelajaran. Mengapa sih harus CBSA? Nah, dalam penerapan CBSA, siswa diharapkan akan lebih mampu mengenal dan mengembangkan kapasitas belajar dan potensi yang dimilikinya secara penuh, menyadari dan dapat menggunakan potensi sumber belajar yang terdapat di sekitarnya, serta siswa diharapkan lebih terlatih untuk berprakarsa, berpikir secara teratur, kritis, tanggap dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari, serta lebih terampil dalam menggali, menjelajah, mencari, dan mengembangkan informasi yang bermakna baginya. Selanjutnya, rambu-rambu pendekatan cara belajar siswa aktif. Yang pertama, kuantitas dan kualitas pengalaman yang membelajarkan. 2. Prakarsa dan keberanian siswa dalam mewujudkan minat, keinginan, dan dorongan-dorongan yang ada pada dirinya. 3. Keberanian dan keinginan siswa untuk ikut serta dalam proses pembelajaran. 4. Usaha dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. 5. Keingintahuan yang ada pada diri siswa. 6. Rasa lapang dan bebas yang ada pada diri siswa. Nah, selanjutnya ada indikator dalam penerapan pembelajaran cara belajar siswa aktif ya. Indikator-indikator tersebut adalah 1. Prakarsa siswa dalam pembelajaran, seperti keberanian mengemukakan pendapat tanpa diminta. 2. Keterlibatan mental siswa dalam pembelajaran, seperti pengikatan diri pada tugas yang dihadapi, penyelesaian tugas secara tuntas melebihi apa yang diharapkan. Nah, selanjutnya ada penerapan pendekatan cara belajar siswa aktif dalam pembelajaran. Dapat diterapkan dalam pembelajaran dalam bentuk bahan dan teknik, yaitu pemanfaatan waktu luang. Pemanfaatan waktu luang di rumah oleh siswa memungkinkan dilakukannya kegiatan belajar aktif dengan cara menyusun rencana belajar, memilih bahan untuk dipelajari, dan menilai penugasan bahan sendiri. Nah, selanjutnya, pembelajaran individual. Pembelajaran individual adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik perbedaan individu tiap siswa, seperti bakat, kecerdasan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, belajar kelompok. Belajar kelompok memiliki kadar CBSA yang cukup tinggi, yaitu teknik pelaksanaannya dapat dalam bentuk kerja kelompok, diskusi kelompok, diskusi kelas, diskusi terbimbing, dan diskusi ceramah. Nah, selanjutnya ada belajar kelompok. Belajar kelompok memiliki kadar CBSA yang cukup tinggi, yaitu teknik pelaksanaannya dapat dalam bentuk kerja kelompok, diskusi kelompok, diskusi kelas, diskusi terbimbing, dan diskusi ceramah. Selanjutnya, bertanya jawab. Kegiatan tanya jawab antara guru dan siswa, antara siswa dengan siswa, dan antara kelompok siswa dengan kelompok lainnya, memberikan peluang cukup banyak bagi setiap siswa belajar aktif. Selanjutnya ada belajar inquiry atau discovery, belajar mandiri. Dalam strategi belajar ini, siswa melakukan proses mental intelektual dalam upaya memecahkan masalah.
Dan yang terakhir ada pengajaran unit. Strategi pengajaran ini berpusat pada suatu masalah atau suatu proyek. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran CPSA dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.